Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari-hari yang mulia, hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala penuhi dengan keberkahan. Hari-hari di bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hambanya yang beriman pada setiap ibadah dan amalan ketaatan yang dia laksanakan di dalamnya akan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan tidak sebagaimana amalan ibadah yang mereka lakukan di bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala banyak memotivasi, memberikan semangat kepada hamba-hambanya yang beriman untuk banyak melakukan ibadah dan ketaatan, sebagaimana juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga banyak memberikan motivasi dan semangat kepada kita untuk memperbanyak amalan ibadah ketaatan kita kepada Allah sebagai satu-satunya bekal bagi kita semua untuk menghadap kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Jamaah subuh yang berbahagia. Namun di samping Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan motivasi dan semangat kepada kita untuk banyak beribadah dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita akan satu hal, akan perkara yang bisa merusak atau membatalkan pahala amalan ibadah seorang hamba. Ini penting untuk kita ketahui jamaah subuh yang berbahagia. Bukan untuk melemahkan kita, melemahkan semangat kita dalam beribadah kepadanya, tetapi agar supaya kita mewaspadai perkara-perkara tersebut, untuk supaya kita tidak terjatuh pada perkara-perkara buruk tersebut. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa orang-orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang perkara kebaikan-kebaikan. Adapun aku, kata Huzaifah, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang perkara-perkara keburukan, agar supaya aku mengetahuinya dan mewaspadainya sehingga tidak terjatuh kepada perkara-perkara keburukan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim di surah Muhammad di ayat yang ke-33. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, dan jangan kalian merusak atau membatalkan amalan-amalan kalian. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayatnya yang lain tentang orang-orang yang paling merugi dari amalannya itu. Di surah Al-Kahfi di ayat yang ke-103 dan 104. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan kepada mereka Muhammad, inkah aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya, yakni mereka yang telah sia-sia amalannya di dunia ini, padahal mereka menyangka bahwa mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dimasukkannya kita ke dalam golongan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang merugi
yang beramal di dunia ini dengan amalan-amalan ketaatan, namun Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan-amalan mereka itu sia-sia, padahal mereka menyangka bahwa mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Olehnya itu jamaah subuh yang berbahagia, mari kita menyimak dan mendengarkan apa saja perkara-perkara yang bisa merusak atau membatalkan pahala amalan ibadah seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin saja secara hukum ibadah seorang hamba itu sah, tertunaikan, salatnya sah ketika dia menunaikannya, puasanya demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi apa artinya itu jamaah subuh yang berbahagia kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua itu menjadi sesuatu yang sia-sia di sisinya? Jamaah subuh yang berbahagia, perkara yang pertama yang bisa merusak dan membatalkan pahala amalan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah asyirku billah, mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan dalam beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu dalam suratnya, dalam ayatnya di surah Az-Zumar di ayat yang ke-65. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatunna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu, kalau kamu mempersyirikatkan Allah, maka niscaya hapus seluruh amalan-amalan. Apakah seorang muslim yang sudah bertahun-tahun melaksanakan ketaatan, sudah bertahun-tahun menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, apakah mungkin dia bisa jatuh kepada kesyirikan? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penjaminan kepada setiap hambanya untuk dia bebas dari kesyirikan. Sampai-sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, bapaknya dari para ahlu tauhid, karena khawatirnya beliau jatuh kepada kesyirikan, sampai beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'mal wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dalam surah Ibrahim ayat ke-35. Jauhkanlah dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, dari berbuat kesyirikan. Kalau seorang Nabiullah Ibrahim sendiri merasa khawatir kalau bisa dirinya jatuh kepada kesyirikan sehingga dia butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apatah lagi kita ini? Siapa kita ini dibanding dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Kemudian yang kedua, jamaah subuh yang berbahagia, Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat Maqil ibni Yasar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar. Maka Rasulullah mengatakan kepada kami, sesungguhnya di dalam diri kalian itu bisa ada kesyirikan. Jamaah subuh yang berbahagia, luar biasa. Perkataan ini Rasulullah SAW sampaikan kepada dua sahabat yang mulia, kepada Maqil ibni Yasar dan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Manusia yang paling utama setelah para nabi dan para rasul. Tapi Rasulullah katakan kepada beliau bahwa sesungguhnya di dalam dirimu itu bisa ada kesyirikan. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kesyirikan itu adalah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam beribadah kepadanya? Maka Rasul mengatakan, ya Abu Bakar, sesungguhnya di dalam dirimu itu bisa ada kesyirikan. Karena kesyirikan itu, kata Rasulullah, lebih halus dari langkah kaki semut. Apalagi Rasulullah SAW mengingatkan kita, inni akhafu alaikum asyirkul asghar, yakni ar-riya. Sungguh yang aku sangat khawatirkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, kesyirikan yang kecil. Ketika beliau ditanya tentang apa itu asyirkul asghar, kesyirikan yang kecil, maka beliau mengatakan ar-riya. Seorang yang melaksanakan ibadah ketaatan, beramal soleh, bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mencari sanjungan dan pujian, kepopularitasan
ya di hadapan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amalan-amalan seorang hamba. Pahala amalan-amalan seorang hamba yang jatuh kepada asyirkul akbar dan menghapus amalan-amalan seorang hamba yang terkait dengan asyirkul asghar itu. Siapapun yang melaksanakan sholat, yang berpuasa, yang bersedekah, yang membaca Al-Quran, tetapi di dalam dirinya ada riya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya amalannya itu. Maka Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar dan Ma'qil ibn Yasar, inginkah kalian aku ajarkan satu doa yang kalau engkau mohonkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga kamu dari kesyirikan. Ini doa jamaah subuh yang berbahagia, bagus untuk kita hafalkan dan bagus untuk kita amalkan. Ya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita berada dalam golongan orang-orang musyrik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari mempersyirikatkan Engkau dengan sesuatu yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepadamu dari mempersyirikatkan Engkau dengan sesuatu yang aku tidak tahu. Maka jamaah subuh yang berbahagia, mari kita berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita ini dari kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil. Perkara yang kedua yang bisa merusak dan membatalkan pahala amalan ibadah seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik pada sebagiannya maupun pada secara keseluruhannya. Yakni apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata' arrafan fas'alu lahu fala yuqbalu lahu salatan arba'ina yaum." Barang siapa yang mendatangi arrafan, arrafan itu adalah dukun, tukang ramal. Orang-orang yang mengaku di hadapan manusia mengetahui perkara yang gaib yang tidak diketahui oleh manusia. Barang siapa yang mendatangi mereka dan bertanya kepada mereka tentang sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya amalan salatnya selama 40 hari. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib dalam kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul pun tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka. Alimul ghaib wa la yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dalam surah Al-Jin Allah katakan Allah yang mengetahui perkara yang gaib, dan Allah tidak memberitakan perkara yang gaib itu kepada siapapun kecuali kepada para nabinya, para rasulnya yang dia ridhoi. Maka siapapun manusia yang berkata, yang mengabarkan kepada manusia yang lain bahwa mereka mengetahui perkara yang gaib, maka dia sungguh telah berkata dusta dengan kedustaan yang nyata. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beberapa orang sahabat berkumpul membicarakan tentang arrafan ini, tentang tukang ramal ini. Maka Rasulullah datang kepada mereka. Apa yang kalian perbincangkan itu? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami membicarakan tentang arrafan. Maka Rasulullah katakan, mereka itu tidak ada apa-apanya. Sama seperti kalian. Mereka tidak mengetahui perkara yang gaib, sebagaimana kalian juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Sebagian sahabat menyanggah, ya Rasulullah, tapi sebagian apa yang mereka khabarkan, beritakan kepada kami terkadang benar. Maka kata Rasulullah, itu adalah perkataan yang benar di antara para malaikat di langit yang dicuri dengar oleh syaitan, lalu dia sampaikan kepada para pengikutnya dari para dukun dan tukang ramal yang dia campuri dengan 100 kebohongan. Maka jauhi ini jamaah subuh yang berbahagia, agar supaya amalan kita tidak menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perkara yang membatalkan atau merusak pahala amalan ibadah seorang hamba adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, salasun
la yuqbalullahu minhum yaumal qiyamah sorfan wala adlan akun wa mannan wa mukadziban bil qadar. 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menerima darinya amalannya di hari kiamat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang pertama, akun, ukukul walidain, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Siapapun seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang dia tidak sempat bertobat dan tidak meminta maaf dan keridhaan orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya amalannya, baik yang wajib maupun yang sunat. Berdasarkan hadis ini, jamaah subuh yang berbahagia, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa betapa besarnya hak orang tua atas anak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ayat-ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang keutamaan orang tua itu atas anaknya. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya selalu menggandengkan, mengurutkan itu, ya. Kewajiban untuk beribadah kepadanya saja dan tidak mempersyirikatkannya dengan sesuatu apapun, lalu kemudian mewajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kami telah memerintahkan kepada manusia agar supaya mereka tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan hendaklah mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ridhollahi fi ridhul walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemarahan Allah terletak pada kemarahan pada kedua orang tua. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, ya, akbarul kabair, ya, aku kabarkan kepadamu tentang dosa besar yang paling besar. Lalu Rasulullah menyebutkan asyirku billah, mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hukukul walidain. Seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang afdalul amal, tentang amalan yang paling utama. Maka Rasulullah mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Kemudian yang kedua, birrul walidain. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Coba kita lihat ayat-ayat yang kita sebutkan tadi dan hadis-hadis yang kita sebutkan dia masuk yang berbahagia. Selamanya Allah Subhanahu wa taala mengurutkan itu antara penunaian haknya kemudian penunaian hak kepada kedua orang tua. Ini semua menunjukkan kepada kita betapa besarnya hak orang tua, ya, atas anaknya. Dan sang anak untuk selamanya tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tuanya, ya, bagaimanapun bentuk dan wujud baktinya kepada kedua orang tuanya. Dalam asar Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, disebutkan bahwa seseorang datang kepada sahabat Ibnu Umar yang sedang melaksanakan ibadah haji. Orang itu berkata kepada Ibnu Umar, "Ya Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku ini adalah orang yang datang dari negeri yang jauh, ya, untuk melaksanakan ibadah haji, dan aku bersama dengan ibuku yang sudah tua. Aku menggendongnya dari negeriku yang jauh sampai ke negeri ini, sampai ke Mekah ini untuk melaksanakan ibadah haji, dan aku tidak menurunkannya sampai dia sendiri meminta aku untuk menurunkannya. Maka apakah amalan yang aku lakukan itu, bakti yang aku lakukan itu sudah cukup untuk membalas jasa ibuku itu?" Maka kata Ibnu Umar, tidak cukup dan tidak akan pernah cukup. Sekalipun untuk satu rintihan rasa sakit ketika dia melahirkan kamu. Ketika dia melahirkan kamu. Ini semua jamaah subuh yang berbahagia menggambarkan kepada kita akan besarnya, ya, hak, ya, orang tua atas anak. Yang kedua, al-mannan, orang-orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya. Selalu merasa dirinya berjasa terhadap orang lain, selalu merasa dirinya berjasa terhadap masyarakatnya. Seakan-akan kalau tidak ada dia maka tidak ada kebaikan. Dan dia sampaikan itu di hadapan manusia untuk apa? Untuk membanggakan diri, ya, untuk berlaku sombong di hadapan manusia dan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Allah katakan dalam ayatnya, "Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian
dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati si penerima. Jaga ini jamaah subuh yang berbahagia agar supaya amalan kita tidak menjadi sia-sia di sisi Allah. Dan yang ketiga adalah wal mukadziban bil qadar. Orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala adalah satu dari 6 rukun iman yang wajib bagi setiap muslim untuk mengimaninya. Siapa yang meragukan ya atau mendustakan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya amalannya yang wajib maupun yang sunnah. Dalam asar Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar mengatakan, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya di dalam diriku ini ada keraguan tentang takdir Allah." Maka apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan, "Sekiranya engkau memiliki emas sebesar bukit Uhud, lalu emas itu engkau infakkan di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerima infakmu itu sampai engkau yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala." Yang terakhir jamaah subuh yang berbahagia, perkara yang membatalkan atau merusak pahala amalan ibadah seorang hamba baik pada sebagiannya maupun pada keseluruhannya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya, sebuah riwayat dari sahabat Thauban maula Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, pernah kami berada di majelis Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan kepada kami, sungguh aku mengetahui banyak dari umatku ini yang datang nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikannya yang sangat banyak seperti gunung Tihamah. Penggambaran bahwa amalannya begitu sangat banyak seperti sebagaimana Rasulullah menggambarkannya seperti gunung Tihamah. Gunung yang sangat besar dan sangat tinggi. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, ya, kemudian Allah menjadikan amalan-amalannya itu seperti debu yang diterbangkan angin. Tidak ada. Kalau ada debu ya di atas batu, lalu datang angin kencang diterbangkan, tidak ada yang tersisa. Begitulah amalan yang dilakukan yang dilakukan oleh orang yang disebutkan dalam hadis ini, ya. Kelihatan banyak, tapi Allah jadikan sia-sia semua. Wa ya'zubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang seperti itu. Maka para sahabat terkaget, ya. Dan Thauban bertanya, "Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami ya tentang siapa mereka itu, apa ciri-ciri mereka supaya kami mewaspadainya dan kami tidak terjatuh padanya." Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya mereka itu dari kalangan kalian juga. Kata-kata Rasulullah, sesungguhnya mereka itu dari kalangan kalian juga, artinya dari kalangan kaum muslimin. Lalu Rasul mengatakan, mereka sholat malam sebagaimana kalian juga sholat malam. Rasulullah menjadikan satu ibadah yang sangat agung, qiyamul lail, ya, yang mereka lakukan sebagaimana kalian lakukan. Tapi ibadahnya menjadi sia-sia. Lalu Rasul mengatakan, tapi mereka itu, kalau mereka bersendirian, jauh dari pandangan mata manusia, maka mereka menerjang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kepada manusia, tapi mereka tidak takut kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara-perkara buruk yang bisa membatalkan amalan kita tersebut, dan ya mau menerima ya amalan-amalan kita baik di bulan Ramadan ini ataupun di luar bulan Ramadan, sekalipun kita menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak sisi kelemahan dan kekurangan dari ibadah dan amalan ketaatan yang kita lakukan itu. Demikian yang bisa kami sampaikan jemaah subuh yang berbahagia, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.